Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismal Al-Kausar akan mempresentasikan tentang jenis-jenis bank. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk pada jenis-jenis bank, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu bank. Nah, secara etimologis, bank berasal dari kata bangko yang berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk gerakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita masuk pada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, jenis bank dari segi fungsi atau kegiatan usaha. Yang kedua, jenis bank dari segi kepemilikan. Yang ketiga, jenis bank dari segi status. Yang keempat, jenis bank dari segi menentukan harga. Dan terakhir, yang kelima, jenis bank dari segi menurut target pasar. Jenis perbankan dari segi fungsi atau kegiatan usaha terbagi menjadi 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Tugas dari bank sentral adalah menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang dalam suatu negara, seperti halnya rupiah di Indonesia. Contoh bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pada intinya, bank umum memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank pengkreditan rakyat atau BPR. BPR adalah salah satu jenis dari bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Seperti halnya bank umum, melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Namun bank BPR tidak memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Jenis bank ini terbagi menjadi 4, yaitu bank pemerintah, bank swasta nasional, bank asing, dan bank campuran. Yang pertama, bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki pemerintah dan biasanya disebut sebagai bank BUMN, badan usaha milik negara. Contoh bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua, bank swasta nasional adalah bank yang sebagian besar kepemilikannya dimiliki pihak swasta atau pengusaha asal Indonesia. Contohnya seperti BCA, Bank Maspion, Bank Ganesha, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bank asing. Bank yang kepemilikannya dipegang oleh pihak asing dan memiliki cabang pada suatu negara di luar negara asalnya. Contoh bank asing yang ada di Indonesia seperti ICBC Indonesia, HSBC, Bank Amerika, dan sebagainya. Yang keempat, bank campuran. Bank yang didirikan oleh badan hukum di Indonesia dan badan hukum luar negeri. Bank ini biasanya disebut juga sebagai joint venture bank. Jenis bank berdasarkan statusnya. Jenis bank ini terbagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Yang pertama, bank devisa. Bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Biasanya, bank devisa memiliki produk unggulan seperti tabungan valuta asing atau mata uang asing. Contoh bank devisa antara lain yaitu Bank Mandiri, BRI, Bank BTN, Bank Ganesha, dan lain-lain. Kedua, bank non-devisa.
bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dengan wilayah yang terbatas pada negara tertentu saja. Contoh dari bank non-devisa adalah Bank Yuda Bakti, Bank Harda Internasional, dan lain-lain. Jenis bank dari segi menentukan harga terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dalam sistem operasinya menerapkan metode bunga dalam penentuan harga. Sistem penggunaan bunga sudah lama ada. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil seperti yang dilakukan oleh jenis bank lainnya. Oleh karena itu, jenis bank ini disebut sebagai bank konvensional. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah adalah cara menentukan harga menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah adalah jenis bank yang penentuan harganya ditentukan menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Metode bagi hasil sendiri merupakan metode yang berkembang pada perekonomian Islam. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menerapkan nilai-nilai Islam pada pengoperasiannya. Jenis-jenis bank menurut target pasar. Dilihat dari sisi target pasar dalam bentuk fokus pelayanan dan transaksinya terhadap penabung, maka jenis bank dapat digolongkan menjadi tiga, yakni yang pertama, retail bank, bank dalam layanan berskala kecil. Bank jenis ini memfokuskan layanan dan transaksinya kepada penabung-penabung individual, perusahaan, dan lembaga lainnya berskala kecil. Dalam usahanya, pelayanan kredit yang diberikan sekitar 20 juta, walaupun angka ini tidaklah tetap. 2. Corporate bank, bank dalam layanan berskala besar. Bank jenis ini memfokuskan layanan dan transaksinya kepada penabung-penabung yang berskala besar, seperti dalam bentuk perusahaan. Walaupun demikian, dalam usahanya sering membawa akibat berupa layanan yang harus diberikan kepada pegawai, direksi, dan komisaris dari perusahaan tersebut secara pribadi, dengan aturan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemegang saham perusahaan. Yang ketiga, retail corporate bank, bank dalam layanan kecil atau besar. Bank jenis ini tidak memfokuskan layanan dan transaksinya kepada kedua jenis penabung di atas. Bank jenis ini memandang bahwa potensi pasar, baik retail maupun perusahaan, harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan, meskipun terdapat kemungkinan penurunan kemampuan. Begitu juga apabila disebabkan perubahan keadaan pasar, penggantian pengelola, bahkan juga dipengaruhi adanya program-program tertentu dari pemerintah untuk dijalankan bank tersebut. Sekian dan terima kasih.